Oke, halo guys, ketemu lagi sama saya Riris di channel Park Saloy. Dan ini masih lanjutan dari video sebelumnya. Jadi hari ini kita akan membahas kata-kata yang menginspirasi dalam hidup. Dan di video sebelumnya ada teman saya komen gitu ya. Jadi ya udah, saya langsung bikinin konten aja. Jadi tapi sebelumnya mohon maaf ini kalau misalnya banyak motor yang lewat. Jadi ada teman saya, jadi mancing ini buat kamu ya. Jadi mancing itu request kata-kata menginspirasi dalam hidup yang pernah diucapkan oleh seorang ulama besar, itu Ibnu Taimiyah. Oke. Saya punya beberapa kata-kata yang menurut saya amat sangat menginspirasi gitu ya. Menginspirasi dalam hidup kalau Ibnu Taimiyah ini. Oke. Yang pertama itu dari Ibnu Taimiyah itu, yang pertama itu, jangan pernah menggantungkan harapan yang terlalu tinggi kepada siapapun di dunia ini. Bahkan bayanganmu juga akan meninggalkanmu pada saat gelap. Itu yang pertama. Oke, yang kedua, dua tentara yang paling hebat di muka bumi itu ada dua. Yang pertama itu hati yang ikhlas. Yang kedua itu doa yang tulus. Oke, terus yang ketiga itu, jika aku diam, kamu diam, lalu siapa yang akan mengajarkan orang yang tidak tahu? Nah, ini adalah tiga kata-kata bijak dari seorang ulama bernama Ibnu Taimiyah ya. Dan oke, ini juga kenapa nempel banget di otak saya gitu ya. Yang pertama itu, jangan pernah menggantungkan harap yang terlalu tinggi, terlalu besar kepada siapapun di dunia ini. Bahkan bayanganmu sendiri akan meninggalkanmu pada saat gelap. Nah, jadi ini kenapa nempel banget di otak saya gitu ya. Karena emang seperti itu ya, ketika kita menggantungkan harap kepada makhluk, kita menggantungkan harapan terlalu tinggi kepada orang-orang gitu, dan ketika itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tidak sesuai dengan apa yang kita harap, maka hanya sakit hati, hanya hal-hal yang menyedihkan yang akan kita dapatkan gitu. Jadi gantungkan harapan itu hanya pada Sang Pencipta ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan. Jadi jangan menggantungkan harap itu terlalu tinggi, teman-teman. Oke, yang kedua, dua tentara yang paling hebat di dunia itu ada dua. Yang pertama itu hati yang ikhlas. Yang kedua itu doa yang tulus. Jadi kalau ini saya memandangnya kayak gini ya. Hati yang ikhlas itu berarti kita menerima, kita mensyukuri apapun yang kita punya pada hari ini, apapun yang kita miliki. Tidak pernah mengeluh sedikit pun gitu ya. Sama di video sebelumnya gitu ya, saya bilang bahwa apapun yang kita hadapi saat ini, apapun yang kita miliki saat ini, ketika teman-teman saat ini bersedih, teman-teman menghadapi banyak cobaan yang seakan teman-teman gak mampu, percaya satu hal teman-teman ya, bahwa semuanya datang dari Allah, semuanya pasti terbaik insya Allah gitu. Jadi ketika kita punya hati yang ikhlas, kita akan benar-benar bisa menerima, mau itu kesedihan, mau itu bahagia. Kita akan terbiasa untuk bersyukur gitu ya. Karena ketika kita diberikan cobaan, maka pada saat itu Allah sedang memberi kita hadiah untuk menaikkan derajat kita. Oke. Ini sekali lagi mohon maaf kalau misalnya motor banyak lewat, saya di warung soalnya. Oke. Dan yang ketiga ya, yang ketiga itu, jika aku diam, kamu diam, maka siapa yang akan mengajarkan orang yang tidak tahu? Waduh, ini menurutku keren banget ya. Kenapa ini juga menempel banget di otakku gitu ya. Karena kayak gini ya teman-teman ya, kadang-kadang kita itu malu untuk menyampaikan apa yang kita tahu kepada orang lain gitu ya. Ini juga banyak faktor. Bahkan mungkin kita itu menganggap tingkat pendidikan kita rendah,
Terus bicara finansial, misalnya kita tidak lebih kaya ataupun kita jauh lebih miskin dibandingkan orang-orang yang ingin kita sampaikan hal yang kita tahu gitu. Jadi ini berlaku, bentar, motornya lewat. Ini berlaku buat semuanya ya. Jadi sekali lagi mohon maaf, motornya lewat. Jadi singkatnya, ada juga pepatah kayak gini ya, sampaikanlah segala sesuatu yang bermanfaat itu walaupun sedikit katanya. Terus kalau misalnya yang berhubungan dengan agama itu sampaikanlah satu ayat, sampaikanlah sesuatu itu walaupun hanya satu ayat katanya. Nah, jadi sesuatu yang baik, sesuatu yang kita punya yang baik gitu ya, jangan sungkan untuk membagi kepada orang lain. Kita tidak tahu ya, sedekah itu banyak ya. Sedekah itu bukan hanya bentuknya materi gitu ya. Sedekah itu bukan hanya bentuknya kita harus ngeluarin uang, kita harus ngasih suatu benda atau apa gitu. Nah, ketika kita membagikan ilmu kita kepada orang lain, itu adalah bentuk sedekah. Jadi sedekah yang paling gampang itu adalah menyampaikan sesuatu yang baik, sesuatu yang bermanfaat gitu. Itu adalah sedekah yang paling ringan ya. Jadi sampaikan saja apa yang teman-teman tahu gitu ya. Urusan orang mau menerima, urusan orang mau melakukannya, itu sudah kita kembalikan lagi kepada orang-orang yang ketika kita sampaikan hal-hal baik gitu ya. Nah, itu sudah balik lagi kepada orang yang kita sampaikan. Terus ya kita balik lagi nih dengan pembahasan yang kata-kata bijak yang kedua tadi gitu ya. Kalau untuk yang ini ya, ketika kita sampaikan dengan orang-orang, justru misalnya orang-orang menanggapinya dengan sinis, dengan wah ini anak kok sok pintar banget, atau apa, wah ini anak lebih muda, aku ini lebih dulu makan garam misalnya. Orang yang lebih tua sering banget ngomong kayak gitu ya. Tapi nggak ada salahnya kalau misalnya kita bilang saya lebih dulu main gadget pak dibanding bapak gitu ya. Tapi enggak, maksud saya ya balik lagi dengan ya kata inspirasi yang kedua tadi. Dua tentara yang paling hebat di dunia itu adalah hati yang ikhlas dan doa yang tulus. Jadi ketika kita menghadapi hal seperti itu ya udah ikhlas aja. Jadi kita lebih kayak gini. Ya udah, saya hanya berusaha untuk menyampaikan sesuatu yang baik, sesuatu yang saya yakini ini juga akan berdampak baik ketika bapak, ibu, adik, kakek, nenek gitu ya, kakek nenek lakukan gitu. Ini akan berdampak baik dengan orang-orang yang kita sampaikan hal-hal baik, ilmu yang bermanfaat gitu ya. Karena ilmu ini luas loh teman-teman ya, luas gitu ya. Bahkan ketika kita memperingatkan seseorang untuk beradab gitu ya, beradab, contoh nih ada anak kecil gitu kan, anak kecil itu tiba-tiba datang nyelonong aja gitu. Terus misalnya datang ke rumah dan tanpa salam, tanpa apa gitu. Jadi hal-hal seperti ini juga boleh kita tegur ya, boleh kita tegur. Karena begini ya, ada sebuah hadis, tapi ini hadis yang doif ya. Tapi menurutku bahkan ketika sesuatu yang baik itu boleh kita sampaikan gitu. Ini menurutku ya. Jadi ada istilah itu al-adabu fauqal ilmi katanya. Seseorang yang beradab itu lebih tinggi derajatnya daripada orang yang berilmu. Nah jadi widih udah kayak ustadz banget ya. Tapi maksudku ya kayak gini. Ketika menyampaikan sebuah yang bermanfaat itu bentuknya luas gitu, luas banget gitu ya. Jadi apa yang kita punya, apa yang kita tahu sampaikan gitu ya. Karena jika aku diam, kamu diam, lalu siapa yang akan mengajarkan orang yang tidak tahu? Nah, jadi itu adalah 3 kata-kata dari ulama besar Islam, Ibnu Taimiyah. Jadi saya juga
tiga kata-kata ini beneran nempel loh, nempel sampai sekarang gitu ya. Dan saya berharap apa yang saya share ini juga teman-teman bisa nempel di pikiran kawan-kawan, dan kita sama-sama untuk memperbaiki hal-hal yang tidak baik di diri kita, menjadi lebih baik, menjadi manusia yang bermanfaat gitu. Nah, jadi ini video ketiga pada hari ini. Seperti janji saya bakal upload banyak video hari ini, bahkan sampai malam. Mudah-mudahan gak bosan lihat saya nongol terus gitu ya. Dan teman-teman yang pengen saya ulik kata-kata bijak gitu ya, dan mudah-mudahan saya tahu gitu ya. Ya, tapi kalau misalnya saya nggak tahu, saya bakal bilang gitu. Jadi singkatnya kayak gitu. Dan ini spesial buat kamu teman saya, sohib saya, jadi mancing. Dan seperti kata Caca, semoga terhibur dan menginspirasi. Dadah, I love you, dadah.